saya Jamie dengan NIM akhir 253. Halo, perkenalkan nama saya Raja Azhar Muhammad. Halo semua, perkenalkan nama saya Ryan Zarov dengan NIM. Awal jadi kencing mana? Iya nih, bisa banget gua nyari materi siswa perempuan dasar ngerti. Aku punya nih satu video, dia tuh ngejelasin secara detail banget nih tentang analisa laporan perempuan dasar beserta contoh dan ilustrasinya. Wah, apa tuh Han? Nih, satu video yang gue kasih tahu. Wah, coba lihat. Halo teman-teman semua. Nah, saya kalian selalu bingung kan materi tentang analisis laporan keuangan dasar. Nah, di sini saya dan teman-teman akan memberi pemahaman kalian semua materi tentang analisis laporan keuangan dasar. Simak baik-baik ya. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan dasar. Nah, ini sangat penting di dunia ekonomi karena memberikan informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan, baik untuk kinerja, posisi keuangan maupun arus kas. Nah, pentingnya laporan keuangan ini tergantung pada siapa yang melihatnya. Nah, lanjut kita akan membahas perspektif tentang analisis laporan keuangan. Nah, poin pertama adalah perbedaan perspektif. Setiap pihak akan melihat laporan keuangan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, misalnya investor mungkin difokus pada rasio profitabilitas, sementara kreditur itu perhatian rasio likuiditas. Lalu yang kedua ada pentingnya pembedaan. Nah, membandingkan rasio keuangan dengan standar industri atau dengan kerja perusahaan sebelumnya sangat penting untuk melihat posisi perusahaan secara relatif. Lalu yang ketiga itu adalah kekurangan dari analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama itu di sini akan memberikan gambaran masa lalu. Asumsi bahwa masa lalu akan berulang di masa depan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Selain itu, angka-angka dalam laporan keuangan mungkin tidak selalu mencerminkan seluruh aspek kinerja perusahaan. Nah, lalu ada analisis rasio. Nah, analisis rasio ini merupakan salah satu teknik yang paling digunakan dalam analisis laporan keuangan. Teknik ini melibatkan perhitungan berbagai rasio keuangan yang didapatkan dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, tujuannya adalah yang pertama, membandingkan kinerja perusahaan, lalu menganalisis tren, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan terakhir ada membuat prediksi. Nah, itu adalah jenis rasio utama. Pertama, rasio likuiditas, profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio cakupan. Nah, lalu kita ada rumus perhitungan. Yang pertama ada rasio lancar, rasio cepat, rasio cakupan kas dan lancar. Lalu ada utang piutang, putaran persediaan, putaran aset, margin laba atas penjualan, imbal hasil atas aset, imbal hasil atas modal saham likuiditas, laba per saham, rasio payout, rasio utang terhadap aset, rasio pelipatan bunga, rasio cakupan utang kas, dan nilai buku per saham. Nah, itu adalah batasan untuk analisis rasio. Nah, analisis rasio ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Nah, ini adalah beberapa batasan yang seringkali dijumpai. Pertama, analisis rasio seringkali mengasumsikan bahwa data akuntansi yang digunakan sudah akurat dan relevan. Lalu, ada perbandingan antar perusahaan, fokus pada data historis, tidak melakukan eksperimen, perbedaan praktik akuntansi, dan informasi yang tidak tersantet. Nah, lalu kita membahas implikasi dari persoalan tersebut. Yang pertama, analisis rasio harus dilengkapi dengan analisis kualitatif. Perbandingan harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, analisis rasio ini harus digunakan sebagai salah satu alat dalam proses pengambilan keputusan, bukan sebagai salah satunya alat. Lalu keterbatasan analisis rasio harus diakui. Nah, berikut adalah analisis komparatif berupa hasil laporan komparatif dari PT Antek Chemical Corporation. Nah, berikut adalah dari data-data tadi kita akan menyimpulkan pertumbuhan penjualan, peningkatan biaya, peningkatan laba, rasio lalu persaingan terus meningkat, dan perusahaan secara konsisten baik itu dividen kepada pemegang saham, lalu yang terakhir adalah pertumbuhan aset dan jumlah karyawan. Aku akan melanjutkan penjelasan dari kajian ini. Sekarang kita masuk pada analisis persentase atau common size. Pada analisis common size ini, pada laporan keuangan disajikan dalam bentuk persentase. Jenis analisis ini bisa mempermudah analisis antar perusahaan yang sama
atau ada waktu dan perusahaan yang sama. Format presentasi ini juga lebih mudah untuk dianalisa dan dipahami dibandingkan dengan data berbentuk angka absolut. Analysis common size biasanya digunakan pada laporan laba rugi dan neraca. Pada laporan rugi, setiap akun bisnis dibagi dengan penjualan, sedangkan pada neraca, setiap akun baris dibagi dengan total aset. Lalu, analisis vertikal sering disebut sebagai analisis persentase per komponen atau component size analysis karena mengurangkan semua pos laporan dari persentase per komponen seperti contoh berikut. Jadi setiap komponennya itu dijadikan persentase. Lalu selanjutnya ke materi adopsi IFRS pertama kali. Pedoman umum untuk adopsi IFRS pertama kali. Tujuan dari proses konversi adalah untuk menjadikan serangkaian laporan keuangan IFRS jika perusahaan selalu melaporkan berdasarkan IFRS. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus yang pertama mengidentifikasi waktu laporan IFRS pertamanya. Lalu yang kedua, menyusun laporan posisi keuangan awal per tanggal transisi ke IFRS. Lalu yang ketiga, memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan IFRS dan menerapkan kebijakan ini secara retrospektif. Yang keempat, mempertimbangkan apakah akan mengajukan pengecualian nasional dan menerapkan pengecualian wajib. Yang kelima, membuat pemaparan yang luas untuk menjelaskan transisi ke IFRS. Lalu, tanggal yang relevan. Tanggal transisi atau transition date adalah awal dari periode paling awal di mana informasi IFRS komparatif penuh disajikan. Tanggal pelaporan atau reporting date ada tanggal penutupan laporan posisi keuangan untuk laporan keuangan IFRS yang pertama. Sebagai ilustrasi, asumsikan first trace company berencana menunjukkan laporan IFRS pertamanya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. First Choice memutuskan untuk menyajikan informasi komparatif hanya untuk 1 tahun. Oleh karena itu, tanggal S adalah 1 Januari 2013 dan tanggal laporannya adalah 31 Desember 2014. Garis waktu untuk adopsi pertama disajikan pada ilustrasi berikut. Nah, ini adalah ilustrasi dari First Choice yang tadi, yang laporan terakhir beserta GAAP sebelumnya, yaitu dibagi merupakan periode outstanding. Lalu selanjutnya periode pelaporan IFRS. Versi yang pertama dimulai pada 1 Januari 2014, lalu tanggal pelaporannya pada 31 Desember 2014. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah implementasi dari IFRS tadi. Pembukuan laporan posisi keuangan IFRS seperti yang ditunjukkan, lalu memulai proses konversi perusahaan terlebih dahulu menyusun pembukuan laporan posisi keuangan IFRS. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan semua aset dan liabilitas yang disiapkan IFRS. Yang kedua, mengeluarkan semua aset dan liabilitas yang tidak diizinkan IFRS. Yang ketiga, mengklasifikasikan semua aset, liabilitas, dan ekuitas sesuai dengan IFRS. Lalu yang keempat, mengukur semua aset dan liabilitas menurut IFRS. Penyelesaian proses ini memerlukan pengetahuan tentang penggunaan GAAP sebelumnya dan IFRS yang telah diperoleh dengan mempelajari teks ini. Sebagai ilustrasi, fakta berikut untuk mengetahui disajikan dalam ilustrasi berikut. Nah, oke teman-teman, di sini aku bakal menjelaskan pembukaan laporan posisi keuangan. Nah, penyesuaian sebagai akibat penerapan IFRS untuk pertama kalinya, umumnya data tergolak-golak. Nah, di Word membuat jurnal pada tanggal 1 Februari 2012 untuk menyesuaikan akun untuk perlakuan IFRS sebagai berikut. Nah, pada sesi ini, biaya pengembangan akun terkait aset terwujud sebesar 500.000. Nah, pada kreditnya saldo laba sebesar 500.000. Nah, untuk voucher, untuk mengkapitalisasi biaya pengembangan teman-teman. Nah, untuk yang jurnal berikutnya, yaitu pada debit saldo laba sebesar 100.000, pada liabilitas garansi sebesar 100.000. Nah, voucher untuk mengakui liabilitas garansi. Jurnal selanjutnya juga yaitu pada debit peralatan 150.000, akumulasi penyusutan peralatan pada kredit 30.000 dan saldo laba pada kredit 120.000. Nah, ini tuh untuk mengakui BMC. Dalam situasi ini, Word menyesuaikan saldo laba untuk perbedaan antara IFRS dan juga GAAP nasional untuk memastikan teman-teman bahwa pembukaan laporan posisi keuangan dilaporkan sesuai dengan IFRS. Nah, setelah mencatat penyesuaian ini, Word menyusun pembukaan laporan posisi keuangan IFRS. Nah, laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2012
adalah titik awal sebagai tanggal transaksi. Nah, selanjutnya pada tahun 2012 dan 2013, Dewan menyusun laporan keuangan IFRS secara integral. Pada tanggal 31 Desember 2013, secara formal akan mengadopsi IFRS. Nah, kita masuk ke sebuah materi cerita, yaitu ada pengecualian dan perlakuan retrospektif. Nah, untuk pengecualian pertama itu ada nih yang namanya pengecualian yang ditentukan. Nah, Dewan mengidentifikasi 3 bidang di mana perusahaan dilarang melakukan penerapan retrospektif. Dan dalam adopsi IFRS pertama kali, yang pertama ada estimasi, yang kedua ada akuntansi nilai, yang ketiga ada kepentingan pengendali. Nah, pengecualian retrospektif dilakukan karena penerapannya sering melakukan informasi historis yang tidak tersedia tuntunan. Nah, misalnya penerapan terkait kepentingan pengendali menentukan data kondisi dan estimasi sama kombinasi bisnis di masa lalu yang sulit diperoleh. Pengecualian ini juga memberi fleksibilitas bagi perusahaan dalam menentukan alokasi transaksi antara pemilik dan kepentingan dan pengendali sebelum ada transaksi. Nah, yang kedua teman-teman, yang tadi kan kita sudah membahas tentang pengecualian yang diperlukan, sekarang adalah pengecualian adaptif. Nah, pengecualian spesifik dalam IFRS bertujuan menyederhanakan proses penyusunan laporan keuangan pertama kali, terutama jika data historis sulit diperoleh atau biaya rekonstruksinya terlalu tinggi gitu. Nah, contohnya pada efek majemuk ya, atau convertible instruments, IFRS mensyaratkan pemisahan komponen utang dan ekuitas. Tapi jika utang tersebut sudah tidak berdasarkan transisi pemisahan tidak diperlukan karena rekonstruksi data mahal dan sulit. Nah, contoh lainnya itu adalah pengukuran aset tetap atau tetap berwujud berdasarkan nilai wajar pada tanggal transisi yang dapat digunakan juga sebagai biaya perolehan bawahan. Nah, menghindari rekonstruksi data historis yang kurang relevan, pengecualian ini mempermudah transisi ke IFRS secara efisien tanpa mengurangi kualitas laporan keuangan. Nah, yang pada subbab yang ketiga yaitu penyajian dan pengembangan pada tahun pertama IFRS, perusahaan wajib penting untuk menyajikan setidaknya satu informasi komparatif yang sesuai dengan IFRS. Laporan keuangan IFRS pertama harus mencakup yaitu 3 laporan bersih keuangan, 2 laporan laba rugi komprehensif, lalu 2 laporan arus, 2 laporan perusahaan ekuitas, lalu catatan terkait masuk rekonsiliasi ekuitas dan laporan rugi komprehensif. Nah, rekonsiliasi dilakukan antara laporan berbasis GEI sebelumnya dan IFRS pada yang pertama ekuitas pada tanggal transisi, kedua laba rugi komprehensif untuk periode terakhir sesuai GEI sebelumnya. Nah, sebagai contoh juga teman-teman, jika transaksi ke IFRS dilakukan pada 1 Januari 2011, laporan keuangan untuk tahun 2012 harus mencakup rekonsiliasi data keuangan pada tahun 2011. Rekonsiliasi ini memberikan informasi bagi pengguna untuk memahami dampak penerapan IFRS terhadap posisi keuangan dan dengan penjelasan tambahan melalui kebijakan akuntansi dan analisis pendukung. Nah, berikut adalah contoh atau ilustrasi pada dua periode dari Jones PLC. Nah, yang dapat kita simpulkan langsung, rekonsiliasi total laba rugi komprehensif untuk Jones sehubungan dengan bagian laba bruto dari laporan laba rugi disajikan pada ilustrasi 2 teman-teman. Nah, selesai semua teman-teman tadi dari analisis laporan keuangan dasar. Mungkin sekian dari kami dalam penjelasan analisis laporan keuangan dasar. Nah, untuk teman-teman yang masih kebingungan atau masih ada yang ingin ditanya, bisa cek di kolom komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih semua yang sudah menonton. Jangan lupa komen, share, like, dan juga subscribe ya teman-teman. Dadah semua teman-teman. Nah, itu dia aja video terkait analisis laporan keuangan dasar. Sekarang dipaham dulu. Kalau paham, kira aku paham juga nih materi. Udah kenapa nggak dari dulu ya nonton ini ya? Udah juga kan. Nah, apalagi itu tadi video menjadi secara detail banget nih terkait dengan analisis laporan keuangan dasar. Nah, kalau misalnya lu pengen tanya-tanya apa yang belum paham, tinggal lu chat aja itu di kolom komentar. Nah, jangan lupa di subscribe juga ya.
Nah dibalik juga dan chat teman-teman lu supaya teman-teman lu paham juga nih untuk menghadapi nanti kita ujian. Siap-siap segera. Buat teman-teman jangan lupa tonton ya tentang analisis laporan keuangan dasar supaya teman-teman puasnya lancar. Buat teman-teman, see you next video.